Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik perusahaan makanan di Kabupaten Changhua. Insiden terjadi pada pukul 6 pagi ini. Sebanyak 22 karyawan yang bersembunyi dan terjebak di dalam ruang pendingin telah diselamatkan. Namun ada 10 pekerja yang tidak menunjukkan tanda-tanda vital. 7 diantaranya dinyatakan tewas oleh pihak rumah sakit. Penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Kebakaran terjadi di pabrik perusahaan makanan Lianhua tanggal 25 pukul 6 pagi. Pemadam kebakaran segera beraksi setelah menerima laporan. Pabrik ini berada di kota Peito. Kebakaran terjadi di lantai 4 gedung RC menyebabkan 22 orang terjebak. Petugas pemadam kebakaran keluar masuk menerobos api dan melarikan korban cedera satu persatu ke rumah sakit. Sebagian besar karyawan bersembunyi di dalam ruang pendingin. Awalnya cukup aman, namun kemudian asap tebal menyusup ke dalam mengakibatkan 10 karyawan tidak menunjukkan tanda-tanda vital. 7 diantaranya tewas. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Changhua mengirim 20 tim dan ratusan petugas ke lokasi. Hipotesis awal menyimpulkan bahwa api menjalar dari dapur di lantai 2 dan padam setelah jam 9 lewat. Ditjen Perkeretaapian Taiwan menerima 2 ancaman bom berturut-turut kemarin. Ada warga mengklaim bahwa 3 bom yang dikendalikan dari jarak jauh telah diletakkan di atas kereta api dari Kaohsiung ke Taipei. Saat ini petugas kepolisian telah memperketat patroli dan terus menjaga keamanan di lokasi. Sejauh ini tidak ditemukan adanya oknum mencurigakan. Petugas kepolisian memeriksa dengan cermat setiap sudut ruangan di stasiun kereta api kerana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Taiwan menerima 2 ancaman pada tanggal 24. Ancaman pertama adalah 8 bom yang dipasang di stasiun Keelung. Kemudian kembali menerima ada warga yang mengklaim pemasangan 3 bom yang dikendalikan dari jarak jauh di kereta api dari Kaohsiung ke Taipei. 本分局已派遣警力针对车站、月台、厕所及机房等治安死角逐一检视。截至目前为止，均未发现可疑人事物。 Pihak yang mengancam juga meminta kantor Kejaksaan Distrik Keelung untuk membebaskan anggota Hongren Gumi dan mengembalikan narkoba mereka atau meledakkan kereta. Setelah pengusutan, belum ditemukan orang atau barang yang mencurigakan. Polisi berkomitmen akan terus menjaga keamanan. 本分局警力持续于现场执行安全维护工作，另已指派专人侦办本案，请民众放心。 TRA menerima 2 ancaman bom dalam 1 hari. Meskipun kedua ancaman itu dipastikan palsu, TRA akan memperkuat patroli dan akan meningkatkan pengamanan sebelum tersangka berhasil ditangkap. Mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih yang pernah mengadvokasi Amerika untuk mengakui Taiwan secara diplomatis, John Robert Bolton, baru-baru ini menyatakan bahwa ia akan mengupayakan pencalonan presiden oleh Partai Republik dan akan mengunjungi Taiwan akhir bulan ini. Gubernur Virginia Glenn Youngkin, yang juga dianggap sebagai kandidat potensial Partai Republik, mengambil langkah awal untuk mengunjungi Taiwan tanggal 24. Ia menyoroti bahwa masalah Taiwan telah menjadi isu penting dalam pemilu Amerika di tengah ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. I think strategic ambiguity has been outdated for a long time, but my point is across the region, there's a lot going on and Taiwan needs to be part of that. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih AS John Bolton yang telah berulang kali menyatakan dukungannya untuk Taiwan merupakan sosok yang keras dalam berhadapan dengan Tiongkok. Ia akan mengunjungi Taiwan di akhir April untuk menghadiri resepsi peringatan 40 tahun Asosiasi Urusan Publik Taiwan. Bolton menjadi tokoh pertama yang berniat mengikuti pemilu Presiden AS yang mengunjungi Taiwan. Mofa menyatakan sambutan pada semua dukungan terhadap kebebasan demokrasi Taiwan. Bukan hanya Bolton, Gubernur Virginia Glenn Youngkin yang dianggap sebagai kuda hitam Partai Republik saat ini sedang berada di Taiwan, setopan pertama tur Asianya untuk memperkuat hubungan ekonomi Taiwan AS. This is my first international trade mission trip as Virginia's governor, and I could not think of a better place to start than here. 去年，台湾成为维吉尼亚州在亚洲的第5大进口来源国，也是第4大出口市场。我们非常欢迎维吉尼亚州来台设置商务办事处，持续的深化双边的经贸关系。 Sebelumnya, kandidat Partai Republik Vivek Ramaswamy baru saja mengusulkan agar melengkapi masyarakat Taiwan dengan senjata dan memicu diskusi panas. Mantan Wakil Presiden Mike Pence juga diperkirakan akan mengumumkan pencalonannya dalam waktu dekat. Pence dikabarkan juga akan mengunjungi Taiwan pada Juni. Di bawah ketegangan AS Tiongkok, sikap dan pernyataan tentang Taiwan akan memengaruhi dukungan pemilu. Taiwan telah menjadi isu penting dalam pemilihan umum AS. Acara arak-arakan Tajiamatsu selama 9 hari 8 malam dimulai Jumat lalu dan telah tiba di Desa Sinkang, Chiayi, yang bertepatan dengan momen puncak perayaan acara.
Seiring pencabutan prokes pandemi, jumlah jemaah yang berpartisipasi tahun ini naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Umat berkumpul di sepanjang jalan dan memasak makanan di pinggir jalan untuk diberikan secara gratis kepada jemaah. Begitu Tanduta Ciamatsu tiba, warga setempat langsung menyalakan petasan dan puluhan ribu umat menuju ke pintu jembatan untuk menjemput Tandu. Salah satu ciri khas arak-arakan Ciamatsu adalah berbagai jenis makanan yang disediakan umat di sepanjang jalan bagi para partisipan. Akibat pandemi 3 tahun terakhir ini, makanan yang disediakan adalah lauk sederhana seperti bakcang vegetarian. Prokes dicabut tahun ini, cara menyajikan makanan yang ditumis dan dimasak di masa lalu pun mulai pulih. Namun jumlah jemaah yang berpartisipasi pada tahun ini naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya sehingga makanan yang disediakan tidak cukup. Produk plastik kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan, ada orang di Pulau Bali yang menggunakan sampah plastik daur ulang untuk merakit pondok yang praktis dan ramah lingkungan, serta perkakas rumah tangga dan aksesori, yang awalnya tidak kelihatan sama sekali merupakan tumpukan sampah bekas. Mungil yang terletak di pantai Bali ini terkesan sangat modern. Percaya atau tidak, rumah sekitar 12 meter persegi yang dilengkapi tempat tidur, dapur, dan WC ini dibuat dari limbah plastik. So this is all made from single-use cups, sitting in rivers. It's fully equipped with some drawers to put utensils like plates, kitchen appliances. Grup pantai di Pulau Bali ini memaksimalkan daur ulang sampah plastik. Selain meja dan kursi di ruang makan, aksesori seni mengesankan yang dipajang di galeri seni juga terbuat dari sampah plastik. We look at the waste that is generated and then we try to get creative about what we can do with it using science, design, different elements to say, okay, how do we minimize what goes to landfill? Perkembangan industri pariwisata di Bali berimbas sampah plastik pada sungai dan laut. Banyak masyarakat mulai menyadari bahwa hal ini telah menjadi ancaman besar bagi ekologi laut sehingga mulai bergerak melindungi lingkungan. Klub pantai ini melakukan daur ulang sampah di lokakaryanya. Contohnya, kalung yang indah ini merupakan salah satu karya mereka yang disukai wisatawan. It's impressive, the initiative that the Barney's people, the hotels and what most people around here are doing in terms of collecting and recycling waste. Masyarakat Bali berharap upaya pengurangan sampah plastik dapat memperbaiki lingkungan dan membangun industri pariwisata yang berkelanjutan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.